Sosok itu tak lain adalah Yao Nantian, yang nyaris lolos dari cengkeraman Xiaoyan. Ia kini bergerak dengan kecepatan tinggi, berusaha kembali ke alam suci Buddha. Ia sudah bisa melihat nebula di hadapannya, dan seketika itu juga, matanya bersinar dengan kegembiraan yang luar biasa. Hampir sampai. Jika ia bisa mendapatkannya, bantuan Dewi Bunga Teratai pasti akan menyelesaikan krisis ini. Yao Nantian tidak berani terlalu banyak berpikir, semuanya tetap tersembunyi dalam hatinya. Lapisan cahaya Buddha menyelimuti alam suci Buddha. Melangkah ke dalamnya berarti memasuki alam suci. Cahaya di mata Yao Nantian bersinar semakin terang. Sedikit lagi, senyum perlahan muncul di wajahnya yang sedikit kaku. Langkah terakhir. Saat Yao Nantian melangkah ke dalam cahaya Buddha, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku, dan seluruh ekspresinya berubah drastis, menjadi acuh tak acuh dan aneh, matanya seketika menjadi dalam dan tenang. Sosok Yao Nantian menjadi jauh lebih tinggi, tampak ramping, seolah-olah ia sengaja membiarkan harimau itu kembali ke gunung, membiarkannya masuk dengan lancar sebelum sepenuhnya menangkapnya. Mengingat kekuatan Yao Nantian, memasuki alam suci Buddha ilahi akan lebih menguntungkan baginya. Keputusan Xiaoyan untuk membiarkan Yao Nantian pergi menunjukkan bahwa dia memahami bahwa setelah kembali ke alam mistik surga barat, Yao Nantian akan menemukan cara untuk kembali ke alam suci Buddha ilahi, karena ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan peluang bertahan hidup. Oleh karena itu, pendekatan Xiaoyan saat ini bukanlah reaktif, dia memiliki rencana yang matang. Yin Yang Zi dan Peony menjadi katalis, memicu seluruh situasi. Pada periode berikutnya, Xiaoyan mulai menggunakan kekuatan kerasukannya, memilih beberapa anggota ras ilahi yang kuat yang dia temui untuk dirasuki, tidak menaruh semua harapannya pada Yao Nantian. Lebih jauh lagi, ditemukan bahwa merasuki tubuh makhluk-makhluk kuat di alam abadi cabang bumi jauh lebih mudah, dengan jumlah yang tampaknya tidak terbatas. Melalui perasukan terus-menerus oleh Xiaoyan, ia merasuki hampir 30 dewa abadi cabang bumi, ditambah Yao Nantian, total 5 dewa abadi. Semua ini menjadi klon Xiaoyan dan memasuki alam suci Buddha ilahi. Namun, Xiaoyan dengan cepat mempelajari beberapa aturan alam suci Buddha ilahi dari ingatan klon-klon ini, serta luasnya seluruh nebula. Bahkan dengan begitu banyak klon, akan membutuhkan ratusan, bahkan ribuan tahun, untuk menjelajahi seluruh alam suci Buddha ilahi secara menyeluruh. Terlebih lagi, sebagian besar area terlarang dikendalikan oleh klan Dewa Buddha dari alam suci Buddha ilahi, dan makhluk-makhluk kuat biasa tidak berhak untuk masuk. Lautan spiritual 7 warna ini tidak perlu terlalu dipikirkan. Kemampuannya yang luar biasa untuk memanipulasi kekuatan jiwa menunjukkan bahwa dia berada di bawah kendali klan Dewa Buddha, yang dengan tegas melarang orang luar untuk masuk. Apalagi orang luar lainnya, mencari sendiri tidak ada gunanya. Untuk menemukan lautan roh 7 warna dan memasukinya, dia harus membuat kesepakatan dengan seorang ahli tertinggi dari klan Dewa Buddha. Namun, tampaknya Xiaoyan telah menyinggung ras dewa dan iblis. Dia telah membunuh banyak orang dari kedua belah pihak, tetapi dengan syarat yang cukup menggiurkan untuk keuntungan mutlak, mereka mungkin dapat mengubah musuh menjadi teman. Dewa Bangau sepenuhnya mengikuti nasihat Xiaoyan, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah meninggalkan alam mistik surga barat. Dari bayangan di belakang Xiaoyan muncul sosok yang identik dengannya. Sosok ini adalah wujud asli Xiaoyan. Saudara He, apakah Anda memiliki kompas surgawi yang serupa? Tanya Xiaoyan, dan Dewa Bangau langsung mengerti maksudnya. Saudara Xiaoyan mencoba menipu kita dengan tipu daya. Dewa Bangau telah memberikan kompas seukuran telapak tangan kepada Xiaoyan. Menggunakan klon untuk menguji kita lalu tiba-tiba menghilang pasti akan menimbulkan kecurigaan. Dan aku akan menggunakan klon ini untuk membuat mereka yang mengejar kita membayar harganya. Semangat bertarung yang ganas terpancar di mata Xiaoyan. Ini bukan tentang bersembunyi, tetapi tentang maju secara diam-diam, dan memahami situasi terlebih dahulu. Klon Xiaoyan bergerak, membawa kompas surgawi yang diberikan oleh Dewa Bangau. Ia berubah menjadi pelangi dan lenyap ke dalam kehampaan.
Dewa Bangau dan tubuh asli Xiaoyan merobek celah spasial dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Kita hanya bisa bersembunyi sementara dengan meninggalkan alam mistik surga barat dan menuju ke dunia berikutnya. Kompas surgawi muncul di dunia lain. Di sini, kekacauan dan kegelapan merajalela, dan sebagian besar bintang redup dan tak bernyawa. Sebuah subdunia di ambang kehancuran. Ini adalah tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Dewa Bangau dan Xiaoyan sendiri tetap berada di puncak bintang yang redup dan hancur. Adapun Xiaoyan, dengan jentikan tangannya, gunung ilahi kekacauan primordial, seukuran telapak tangan, melayang di hadapannya. Saudara He, aku perlu mengasingkan diri untuk kultivasi, kata Xiaoyan sambil membungkuk hormat. Aku telah mengumpulkan cukup banyak barang dan perlu mengaturnya. Dewa Bangau mengangguk dan menjentikkan bulunya. Ribuan barang beragam muncul di atas meja. Xiaoyan kemudian duduk bersila, dan gunung ilahi kekacauan primordial berubah menjadi hantu raksasa, memancarkan aura yang kuat. Dia kemudian berdiri di dalamnya, di kaki gunung. Mendaki gunung ini akan membawa manfaat kultivasi. Gunung ini mengandung kekuatan aturan yang luar biasa. Mendongak, gunung ilahi primordial menjulang ke awan. Tangga-tangga berkelok-kelok, dengan tebing di satu titik. Sama seperti jalan kultivasi, ada jalan yang mulus, bahaya, dan kesepian yang tak berujung di sepanjang perjalanan panjang, menyebabkan Xiaoyan ragu dan bimbang. Seolah-olah ia telah kembali ke kota Wutan, kembali menjadi pemuda yang baru saja memulai jalan kultivasi. Mengambil langkah pertama adalah bagian yang paling sulit. Jika langkah ini tidak diambil, biarlah, tetapi begitu diambil, tidak ada jalan untuk kembali. Baik manusia maupun dewa, tidak ada yang selalu dapat membuat pilihan yang tepat dalam hidup ini. Selama itu adalah apa yang diinginkan seseorang, tidak ada benar atau salah. Xiaoyan bergumam, perlahan berjalan di jalan kultivasi. Inilah yang telah ia pahami. Ia perlahan mengangkat kakinya dan mengambil langkah pertama. Seketika, kekuatan aturan yang tak terlihat menyelimutinya. Xiaoyan kemudian terus melangkah, mulai mendaki gunung ilahi primordial, setiap langkah lebih sulit dari sebelumnya. Dia metodis, tenang, dan terkendali. Setiap langkah harus mantap sebelum langkah berikutnya. Kuncinya adalah stabilitas. Tetapi jalan yang mulus ini tidak akan bertahan selamanya, sampai jurang pertama muncul, krisis hidup dan mati. Melewatinya berarti bertahan hidup, gagal berarti terjun ke jurang. Tetapi pada saat sebelum jurang, Xiaoyan melompat. Pilihan itu membutuhkan keberanian yang teguh, tanpa rasa takut menghadapi situasi yang genting. Xiaoyan menyeberangi tebing dan terus maju. Tiba-tiba, badai salju menerjang, membuat langkahnya sulit. Melihat ke depan, yang dilihatnya hanyalah hamparan putih, yang mengaburkan jalan. Ini seperti kebingungan dan stagnasi di jalan kultivasi, kehilangan arah sesaat. Tetapi semakin seperti itu, semakin dia tidak bisa berhenti. Bahkan jika jalan di depan sulit ditemukan, dia harus terus maju. Akhirnya, dia melihat cahaya. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah berjalan jauh, tetapi melihat ke depan, dia masih tidak bisa melihat ujungnya.